Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sedulur kemenak pemirsa podcast Majeng Serasi, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kehadiran dua penyuluh senior yang akan bersama-sama dengan kita membahas seputar fikih puasa. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah memasuki hari ketiga di bulan puasa tahun 1446 Hijriah ini. Baiklah, sebelumnya kami perkenalkan, saya Min Zulfa, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang bertugas di KUA Tuntang dan KUA Tengaran. Dan sudah hadir bersama kita Mbak, saya panggilnya biar lebih mudah, Mbak Suwaibatul Umami. Beliau penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang bertugas di 3 wilayah ya. Ada di Prengapus, kemudian Bergas dan Susuan yang Perjalanan. Dan juga didampingi oleh Bu Suprihatin ya Bang. Bu Suprihatin. Beliau penyuluh agama Islam fungsional juga yang bertugas di 2B ya, di Kecamatan Beringin dan Banca. Sedulur kemenak yang berbahagia, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang fikih puasa tadi. Kita mulai dulu dari Mbak Mami mungkin. Sedulur kemenak mungkin pingin tahu lebih dalam apa sih syarat wajibnya puasa itu. Terima kasih ya Bu Min Zulfa. Untuk syarat wajib kita berbincang-bincang lawan gitu. Kita bersama-sama berbincang kita bersama-sama agar asik tentang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, sedulur kemenak dan pemirsa podcast Majeng Serasi, yang pertama Islam. Jadi ketika seseorang itu Islam maka diwajibkan berpuasa. Jadi beda lagi ketika seseorang itu mu'alaf. Ketika sebelum masuk Islam maka seseorang itu tidak wajib berpuasa dan tidak perlu mengqadha atau mengganti puasanya. Ringan ya. Ringan. Misalnya masuk Islamnya sudah usia 50 tahun. Jadi usia 0 sampai sebelum 50 tahun tidak perlu untuk mengqadha. Syarat wajib yang kedua adalah baligh. Nah, baligh niki kalau laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah. Jika kita tunggu sampai mimpi kering. Mimpi basah karena keluar. Jadi ketika anak laki-laki itu berumur 10, 11, 12, 13, 14, kita tunggu sampai 15. Ketika 15 tahun dia kok tidak keluar mani, maka anak laki-laki ini tanda balighnya dengan umur 15 tahun. Jadi meskipun belum pernah bermimpi basah tadi atau keluar mani, tapi kalau sudah berumur 15 maka sudah baligh. Ya, dinyatakan baligh. Pun sama dengan perempuan. Anak perempuan ditandai dengan haid. Haid ini kan darah yang keluar dari seorang perempuan berumur mulai dari 9 tahun. Nah, kita tunggu ketika 10 sampai 12 sampai 14, 15 kok belum haid juga, maka anak perempuan ini akan dinyatakan baligh dengan umurnya 15. Jadi tanda balighnya itu antara perempuan dan laki-laki berbeda. Tadi haid dan bermimpi basah. Tapi kalau usianya ketika dia tidak menemukan tanda-tanda tadi yang haid dan
bermimpi basah, maka ketika sudah usia 15 sempurna tahun, 15 tahun. Sempurna 15 tahun maka dinyatakan balik. Itu sudah balik. Kalau sudah balik berarti sudah wajib. Sudah wajib untuk berpuasa. Syarat wajib puasa selanjutnya pun berakal. Berakal. Jadi ketika punya akal ya wajib berpuasa. Kalau hewan itu enggak. Punya akal enggak usah Ya puasa enggak. ya. Kalau enggak pengen puasa ya enggak usah punya akal. Akalnya dibuang aja. Jadi hewan. Jadi hewan. Syarat wajibnya itu berakal. Kalau enggak pengen puasa, akalnya Emang ada manusia yang enggak berakal? Lah niku mboten ngertos niku. Kita bahas selanjutnya nanti. Oh iya. Nggih. Selanjutnya syarat wajib berpuasa niku sehat. Ini bisa dikatakan mampu ya, ingatan nggih. Menawi mampu nggih, mampu. Jadi orang yang sehat, mampu berpuasa, maka dia wajib untuk melakukan puasa. Selanjutnya ini bermukim nih pun. Ini kita agak berbahas nggih. Bermukim. Berdomisili atau bermukim yang dikatakan di puasa ini sama nggak dengan bermukim ketika dikatakan surat keterangan berdomisili gitu. Tak mendengar capilnya. Coba Bu hostnya ada masukan nggak? Bos. Kalau bermukim itu ya orang yang berdomisili di suatu tempat. Ketika mereka tidak berada di domisilinya, berarti dia juga pada kategori musafir. Kategori tidak wajib berpuasa. Karena wajibnya berpuasa itu untuk orang yang mukim. Ketika dia musafir berarti dia hilang kewajibannya berpuasa. Adapun dia melakukan puasa, nggih sah-sah saja. Diperbolehkan lebih afdol. Kemudian ada syarat wajib yang lainnya atau berarti tadi sudah Islam, balik, berakal, sehat atau mampu, bermukim. Masih ada satu lagi Bu. Niku itu suci dari debu. Suci dari haid dan nifas. Niki syarat wajib berpuasa. Itu kok sucinya dari haid dan nifas nggih. Padahal yang mewajibkan mandi itu kan nggak hanya haid dan nifas aja. Misalnya kita tidur sama pasangan, tidur dalam arti yang tidur di saru maksudnya. Itu kok tidak disebutkan di situ. Berarti kan kategori sucinya bagaimana itu? Mungkin kalau niki kan tidak termasuk dalam syarat wajibnya puasa nih, berarti suci dari haid dan nifas saja. Suci dari haid dan nifas saja. Orang yang sedang tidak hadas besar karena hubungan suami istri, jelas ya Pak nggih. Kalau sing jelas nggih. Iya, sing jelas. Nah, niku tidak mau napa nggih, tidak menjadikan syarat wajib karena orang yang berhadas besar karena hubungan suami istri itu kalau saya tahu itu mandi besarnya pun boleh tidak sebelum sahur atau sebelum imsak, boleh setelah terbit fajar masih. Misalnya menjelang kita mau sholat subuh mandi dulu. Lah nak terbitnya matahari niku mungkin sholat subuh nggih Pun. Terbitnya fajar. Terbitnya fajar gitu. Jadi berarti kalau sucinya dari kita bersuci dari haid dan nifas itu mutlak sebelum imsak kita sudah harus mandi. Sementara suci dari yang begitu niku bisa setelah imsak, nggak harus sambil sahur rambutnya basah kuyup. Misalnya untuk pasangan-pasangan muda yang masih jadi satu orang tuanya, itu kan mungkin malu, ya mandinya nantilah kalau sudah mau sholat subuh. Jadi itu tidak menjadi bagi yang sedang nifas maupun yang haid itu tidak wajib. Kita tidak wajib karena kan ini syarat wajib. Kalau haid dan nifas tentunya tidak wajib berpuasa. Tapi kalau hanya sekedar tadi begitu, atas besar karena atas besar itu kan masih
dalam kategori tidak menjadi syarat wajibnya. Artinya kan Nggih. ada bisa mandi pada waktu sebelum sholat Sholat subuh. Tidak harus Kalau bersuci dari haid dan nifas mutlak sebelum Iya. imsak. sebelum subuh, sebelum imsak. Oke, baik. Sedulur Kemenak, itu tadi beberapa tentang syarat wajibnya berpuasa, dan kita akan membahas lebih dalam lagi, yakni tentang syarat sah puasa. Nah, ini apa ini sah puasa? Yang membedakan tadi kan sudah ada syarat wajib, sekarang ada syarat sah puasa. Iya. Kalau syarat wajib itu kan sesuatu yang mewajibkan seseorang berpuasa, Bun. Nah, ketika seseorang itu sudah berpuasa, puasanya kan menjadi dua kategori. Ada puasa yang sah dan ada puasa yang tidak sah. Nah, puasa yang sah itu syaratnya apa? Itu ada dua. Yang nomor satu, ada 4. Yang nomor satu Islam. Tentunya kalau non muslim ikut berpuasa berarti puasanya tidak sah. Mungkin sekarang kan zaman-zamannya moderasi, zaman-zamannya kebersamaan, kita saling menghormati. Ini kawan-kawan kita non muslim ikut puasa, itu puasanya pada kategori tidak sah karena dia ghairu muslim. Yang kedua adalah berakal dan mumayyiz. Berakal tadi sudah disinggung oleh Mbak Mami, sedangkan yang mumayyiz itu belum. Mumayyiz itu apa toh? Mumayyiz itu adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, sudah bisa membedakan ini berfaedah dan ini berbahaya dan tidak berbahaya. Kalau kategori ringannya itu biasanya anak yang mumayyiz itu sudah bisa istinja sendiri, jadi dia sudah bisa dipercaya ke belakang sendiri, buang air besar, buang air kecil, bisa istinja. Kalau kita cek tangannya juga sudah tidak berbau lagi, sudah suci, itu namanya anak sudah mumayyiz. Kalau orang Indonesia rata-rata anak seperti itu adalah usia 7 tahun. Jadi anak-anak 7 tahun itu memang belum balik, mereka belum wajib berpuasa, tapi kalau mereka berpuasa niku sah, puasanya sah. Itu keuntungan bagi kedua orang tuanya, Bun. Yang kita punya anak atau punya cucu masih kecil sudah berpuasa niku luar biasa. Puasanya sah meskipun tidak wajib. Masih belum balik. Untuk selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Tentunya kalau tidak suci dari haid dan nifas nggih puasanya tidak sah. Makanya itu untuk suci dari haid dan nifas itu kan tidak cuma berhenti darahnya saja, tapi juga kita sudah harus mandi ketika waktu puasanya datang. Jadi kalau eman-eman ya, jadi tidak ikut puasa karena haid gitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Kadang-kadang ada bahasa eman-eman. Datang puasa malah saya haid. Harusnya kita berlapang dada bahwasanya kalau kita haid pada waktu bulan puasa dan kita makan dan minum pada akhirnya itu diniati kita makan dan minum itu bukan karena haidnya, tapi karena kita mengikuti perintah Allah. Harusnya saya itu senang puasa, ditunggu-tunggu 1 tahun, tapi datang menstruasi, perintah Allah orang yang menstruasi itu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan puasa. Tenaga kita kalau sedang tidak puasa kan juga malah segar, Bun. Kita bisa melayani suami, bisa menyiapkan buka puasa, bisa ngicipi tanpa ragu-ragu. Ini kolaknya sudah manis belum? Sudah asin apa belum? Jadi lebih indah. Diniati ibadah, kita juga melayani sama mendapatkan pahala dengan mereka yang berpuasa. Nanti pada saatnya kita ganti. Untuk selanjutnya adalah nyata sudah masuk pada bulan Ramadan. Berarti itu harus nunggu keputusan pemerintah. Kalau yang paling indah itu ikut ulil amri, ikut pemerintah. Tahun ini agak
sidangnya agak menunggu. agak menunggu. Kemarin Mbak Mami menunggu juga. Karena Bunda satu menunggu juga. masjid itu sudah selesai sholat isya mau taraweh, nunggu sidang isbat. Alhamdulillah ditetapkan, kemudian kita bisa taraweh. Nek di rumah itu kita kan nggak punya TV. Saya itu di rumah kan nggak punya TV. Jadi saya, Nadine, Abi itu pegang HP. Sementara di masjid ini kumpul pujian. Akhirnya diputuskan ya sudah sholat isya dulu. Nanti untuk tarawehnya nunggu. Ternyata setelah habis sholat pengumuman itu sudah datang. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Akhirnya kita berpuasa hari ketiga pada hari ini. Alhamdulillah. Semoga semua sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Itu syarat sah puasa. Oh iya, jadi syarat sah puasa ada 4 gitu tadi. Ada Islam, ada berakal, mumayyiz, ada suci dari haid dan nifas, terus yang keempat adalah sudah masuk nyata masuk tanggal 1 Ramadan. Bulan-bulan haji juga enggak sah puasanya nggih. Bulan haji puasa Ramadan. Bulan haji puasa Ramadan enggak sah. Puasa haji bulan ini pun nyarutang pun. Oke, sedulur kemenangan. Tadi sudah 2 hal yang kita bicarakan, syarat wajib juga syarat sah puasa. Dan sekarang kita mau pingin membahas lebih dalam tentang rukun puasa. Rukun puasa. Oke, rukun ini urgent nggih. Karena rukun ki ora gelut. Rukun itu mboten gelut ya leres. Berarti rukun itu sesuatu yang harus ada, perkara yang harus dilakukan. Ketika perkara itu tidak ada dalam satu amalan yang dinamakan rukun ini tidak ada, maka sesuatu bisa dinyatakan tidak sah. Memang rukun ini harus ada. Tidak boleh gelut ya, harus rukun. Dalam puasa rukun itu ada 2. Yang pertama berniat. Niat niku pekerjaan hati nggih. Niat. Tapi kita bahas innamal a'malu binniyat. Niat niki kalau dalam puasa ini berbeda dalam puasa Ramadan dan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan filail nggih. Berniatnya tuh di malam hari. Istilahnya niatnya bermalam. Dinginepke di malam hari atau paling tidak ketika kita sahur sebelum fajar. Beda dengan puasa sunnah, kita bisa ketika pagi hari jam 10 belum makan puasa boleh, tapi ketika Ramadan niatnya di malam hari. Jadi ada bedanya gitu. Bedanya antara niat pas puasa wajib dan ketika puasa sunnah. Waktu niatnya. Dan niat niki ada perbedaan antara Imam Malik nggih pun nggih. Bukan perbedaan sih sebetulnya. Ada pendapat. Tapi kalau kita itu biasanya kan niatnya setiap hari. Nawaitu Soma Godin an adai fardis syahri Ramadoni atau Ramadona. Ramadoni atau Ramadona sama saja, boleh. Ramadoni fardolillahi ta'ala. Kalau mazhab Imam Malik itu bisa niat itu dikodok, dijamak. Kok dikodok, dijamak di depan. Jadi nawaitu sauma jami'i hadhihi jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Jagani kalau kita kelupaan. Jadi sudah diniatkan di awal. Pokoknya saya mau puasa 1 bulan. 1 bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Yang penting 1 bulan. Yang penting 1 bulan di awal. Aku niat. Terus kalau bahasa niatnya gimana tuh? Bahasa niatnya kita harus nawal itu apa boleh kula badhe niat siam ngenjang niat ingsun poso dina sesuk krana wulan Ramadan lillahi ta'ala boleh. Karena niat itu kan pekerjaan hati niku wae. Jadi diucapkan tuh lebih afdol. Lebih diutamakan. Dan Allah itu mengerti semua bahasa kan Bu. Ya, berarti saya suatu saat mau niat bahasa
Cina. Oh, bahasa Cina. Bahasa Jepang. Gitu. Oh, Jadi boleh. berarti kan karena kita makhluk Allah kan ada di banyak negara dengan banyak bahasa. Jadi tidak mengharuskan harus bahasa tertentu. Niat. Jadi kita sudah tahu tadi ada rukun puasa yang itu pertama berniat. yang kedua apapun ada menahan segala sesuatu. Yang kedua ini menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri, menahan segala imsak ini kan artinya ngeker ya. Ngeker, menahan, tahan. Untung aja mboten bahasa Jawa nggih. Ketika apa-apa di masjid kan imsak, lah kan nganggo bahasa Indonesia tahan, kan mboten lucu niku. Jadi menahan segala sesuatu, Mbak Mami menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dan ini membahas membatalkan puasa itu kathah kan gitu. Menahan sesuatu dari yang membatalkan puasa. Berarti hanya dua itu nggih? Yang Rukun rukunnya puasa. Rukun berniat menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, ini yang membatalkan puasa apa saja Lah, ini kira-kira? sing batal kene ku napa wae terusan? Pertama pasti Mesti itu sing cocok makan dan minum. Niku apil niku. Makan dan minum di waktu siang hari hari. ketika Ya waktu toh berpuasa. Bun, kalau malam-malam kan ya ora boleh ya? poso. Oh, iya. Ya, karena Yang membatalkan puasa Yang pertama paling tenar adalah makan dan minum. Selanjutnya Memasukkan dengan sengaja benda-benda ke lubang kita yang terbuka. Lubang kita yang terbuka itu apa aja toh? Hidung, telinga, mulut, jalan depan, kubul, tubuh, jalan depan, jalan belakang. jalan depan, minas sabilain, dari dua jalan. Niku nek memasukkan sesuatu ke situ berarti puasa kita batal. Entah benda padat, cair ataupun gas yang masuk ke situ itu tetap membatalkan berikutnya puasa. Mbak Mami berarti Mbak Mami. Yang ketiga ya sedulur temenan yang membatalkan puasa. Yang ketiga muntah dengan sengaja. Nopo enten toh muntah dengan sengaja saja nih. Saya dari kecil itu sebetulnya agak kepikiran loh, masa ada orang kok muntah dengan disengaja itu buat apa ya? Tapi memang kali di beberapa kitab memang begitu, jadi muntah koyo istilahnya. Nanti mungkin untuk membedakan ketika kita muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Bisa. Mungkin seperti itu. Misalnya Jadi kita ada bepergian orang, mabuk darat, mabuk laut atau mabuk udara. atau gitu apa namanya ketika sedang hamil pertama. Hamil Atau morning sick itu kan bisa jadi mabuk apa namanya muntah juga kita morning sick. Atau kadang-kadang ada orang yang gosok gigi niku juga ke bawah muntah. Berarti ini mungkin untuk membedakan antara muntah yang tidak disengaja niku mboten batal, muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Jadi yang disengaja itu ya berarti memang tujuannya itu untuk memuntahkan. Bukan karena gosok gigi terus muntah, naik kendaraan terus muntah, bukan. Atau karena tadi hamil muda. Atau karena hamil muda muntah, bukan. Dulu waktu saya kecil itu dibohongi kakak saya, nek nangis itu katanya membatalkan puasa. Nah, niki. Nangis sok Ada beberapa banyak air mata mungkin terus lah itu iya. yang membatalkan puasa adalah ketika air matanya dimasukkan ke Masukkan ke dalam mulut. mulut. Nah, itu sesuatu yang memasukkan benda cair, benda padat. Ternyata batalnya itu di situ, Ketika bukan nangisnya. Air mata. air matanya masuk mengalir ke Asin, dalam asin. Jadi kalau puasa nangis hati-hati. Jangan nangis, nggak Jangan nangis, nggak boleh nangis. yang membatalkan puasa selanjutnya nggih Bun, itu keluar haid atau haid dan nifas. Kita bahas sedikit tentang haid ya Bun. Haid adalah Darah darah yang keluar dari jalan lahir seorang perempuan dengan cara sehat, dan perempuan tersebut sudah berusia 9 tahun. Jadi kalau
umurnya belum 9 tahun nggih, itu bukan kategori haid. Dan durasi haid paling sedikit ada sehari semalam. Terus kalau lamanya Bun? Paling lama niku 15 hari kalau menurut fikih. Jadi ketika anak perempuan itu haid sudah 15 hari lebih, maka sudah tidak dinamakan haid lagi. Yang hari ke-16 adalah istihadah. Nanti kita bahas lagi istihadah. Itu menarik itu, ternyata ada beda antara darah haid dan darah istihadah yang insya Allah nanti akan kita bicarakan lebih khusus spesial tentang fikih wanita. Pun nifas sama Bun. Nifas kan darah yang keluar dari seseorang wanita setelah melahirkan. Itu paling sedikit sehari semalam. Sebentar, tadi haid itu kalau kebiasaan orang Indonesia berapa hari? 7 sampai 8. Kalau menurut fikihnya 7 sampai 8. Jadi 1 hari 1 malam niku paling sedikit, 7 sampai 8 hari niku wajarnya atau umumnya yang dilalui atau yang terjadi. Terjadi yang paling lama adalah 15 hari. Kemudian kalau nifas, darah setelah melahirkan itu paling sedikit sehari semalam, wajarnya 40 hari dan paling lamanya 60 hari. Karena ada yang terjadi juga ketika habis melahirkan keluar darah sampai 2 bulan lah. Lanjut keluar lebih itu dia bilang yang penting keluar ya ini nifas. Makanya kita harus tahu perempuan itu fikih wanitanya harus begitu. Kapan-kapan menjadi tapi sedikit aja dulu enggak apa-apa antara head 1 dengan head yang kedua itu batas minimalnya adalah batas sucinya 15 hari juga. Tapi kalau antara nifas dan haid itu tidak 15 hari, itu bisa langsung antara haid dan nifas. Jadi tadi yang membatalkan puasa. Kemudian masih ada lagi enggak ya? Tadi sudah ada ada lagi, ada muntah, gila. Gila. Adalah gila. Jadi orgil itu batal puasanya, batal puasa. Kalau tadinya enggak gila terus tiba-tiba menjadi gila, itu maka puasanya batal. Tadi kan memang kalau dia asli gila kan tidak wajib puasa. Tapi kalau tiba-tiba gila, ya mestinya bukan tiba-tiba, tapi kan karena memang sesuatu itu kan ada awalnya tuh. Kebetulan gilanya itu berawal di saat puasa atau kambuh. Siang-siang kambuh lu kok guyang-guyu dewi meleh, dia puasanya batal. Meskipun dia nggak makan minum sampai maghrib. Itu termasuk yang membatalkan puasa. Kita sudah dapat ada 7 tadi. Ada 7? Iya sudah 7 kita sudah dapat. Ada 7. Kemudian ada 6 nih 6. Yang selanjutnya murtad Bun. Murtad aja belum ya. Iya sorry. Murtad membatalkan puasa. Murtad itu apa toh? Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, lock-out. Bahasa kerennya lock-out. Kalau mu'alaf itu lock-in. Kalau murtad itu lock-out. Murtad itu juga ada kategori, ada penyebabnya, ada 3 Bun sebetulnya. Murtad itu ada dengan karena hatinya menyebabkan dia murtad, ada karena ucapan-ucapan yang membuat dia murtad, ada juga karena sikap yang membuat murtad, perilaku. Itu juga kapan-kapan bisa kita obrolkan di sini. Kapan-kapan terus, kapan-kapan. Lanjut. Kemudian yang ke-7 yang membatalkan puasa yang ke-7 keluar mani dan dengan sengaja. Berarti kalau ada kata-kata dengan sengaja, berarti ndak sengaja keluar maninya enggak batal. Bisakah keluar mani enggak sengaja? Bisa. Misalnya tidur mimpi. Siang-siang mimpi, bangun-bangun ternyata bajunya basah. Itu enggak batal. Tapi ketika ada kesengajaan maka batal. Misalnya lihat-lihat sesuatu yang memicu sehingga menjadi keluar
itu Mani. Batal puasa. Mbak Mami cetro. Niki fikih karena kalau jelas. nggak ada saru sebetulnya ya, nggak ada. Mboten tabu di sini. Nggak ada tabu. Soal saru dan jelas Pemirsa podcast Majun Kemenak ini menjadi sangat seru sampai jatuh ini. Ini yang seru lagi di bawah ini Bu. Yang seru lagi. Jadi yang membatalkan puasa itu aku tahu. Itu yang belum itu. Apa ya. Ini hostnya kira-kira mau menjawab yang terakhir Bu. Hostnya. Monggo. Yang seru-seru itu pastinya itu yang membatalkan puasa adalah bersetubuh suruh di siang hari, jima di siang hari. Nah ini ada efek hukumnya, monggo Bu. Efek hukumnya ketika melakukan itu, melakukan suami istri itu ada kafarotnya, mesti ada beberapa kafarot biar sedulur kan ngertos nih. Saya juga. Kalau terpaksa tentang kafarot ketika pasangan suami istri maupun bukan pasangan nggih. Ya artinya kita kan bicarakan pasangan suami istri toh. Pasangan suami istri yang melakukan pasangan tidak suami istri siang hari waktu bulan puasa. Waktu menjalankan puasa Ramadan. Maka dia terkena kafarot. Kafarotnya adalah yang pertama itu membebaskan budak. Kalau sekarang itu kan kayak budak pun tidak ada budak. Karena tidak ada budak, yang kedua adalah membayar fidyah dengan memberi makan 60 orang. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka dengan membayar puasa 60 hari mutatabi'ain berturut-turut. Kalau sehari saja sudah luntur bagaimana mau 60 hari? Berarti gini, yang nomor 2 tadi kan membayar fidyah 60 orang fakir atau miskin. Yang dibayar niku sebesar satu mut. Satu mut itu kalau saya baca sepertinya 543 gram. Satu mut itu sama dengan 543 gram. Setengah kilo langkung nggih. Jadi membayar itu nggih 60. Ketika dia tidak mampu membayar fidyah 60 orang miskin dengan membayar satunya satu mut, maka berpuasa 60 hari berturut-turut. Ketika 60 din 53 atau 54 ternyata batal puasanya, nggak bisa puasa. Ulang lagi dari pertama. Bahaya. Tapi herannya ini dilakukan berdua, tapi yang kena hukuman bapaknya saja loh. Nah, karena apa nih? Karena kan kalau yang istrinya yang merayu pun. Ya walaupun istrinya yang merayu, makanya para istri itu ya hati-hati, kasihan itu bapak, jangan digoda kalau lagi puasa. Lagian kalau perempuan dihukum 60 hari mutatabi'in ya banyak yang nggak bisa lah, karena ada headnya. Nanti sepanjang tahun dia puasa kalau disuruh mutatabi'in 60 hari. Indah sekali. Ternyata ketika kita bersengaja ya bersengaja tadi itu maka memang harus ada kafarah. Emangnya ada yang nggak sengaja? Ya tadi kalau bisa misalnya mimpi ternyata ternyata mimpi ngelindur tidak tiba-tiba sengaja, tidak sengaja. Tapi kalau begini misalnya ada kawan saya tuh nanya, lah itu kan kena kafarot itu kan kalau berhubungan suami istri. Lah kalau sebelumnya itu makan dan minum dulu gimana? Berarti batalnya kan membatalkannya dengan makan dan minum dulu. Membatalkannya. Batal puasanya kan karena makan dan minum. Bukan karena berjima. Tapi ini tidak boleh dicontoh loh Bu. Itu tapi berpolitik namanya. Namanya akal-akalan. Namanya akal-akalan. Makanya ini di-skip biar tidak ditiru. Ampun nggih. Ya pemirsa podcast Majun Serasi, sedulur Kemenak, tadi kita sudah berbincang-bincang banyak hal terkait dengan fikih puasa dari
syarat sah puasa, kemudian syarat wajib puasa, nih rukun puasa, kemudian juga hal-hal yang membatalkan puasa. Ternyata ini sudah banyak yang sudah kita bicarakan dan kita juga masih punya banyak PR nanti untuk kita bicarakan di podcast selanjutnya. Dan saya kira untuk hari ini cukup Bun ya, karena boleh nanti kita lanjutkan di lain kesempatan podcast selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran Mbak Suwaibatul Umami, Mbak Mami, juga Mbak Pre. Semoga apa yang kita bicarakan ada kemanfaatannya dan puasa Ramadan kita jauh menjadi lebih baik dan lebih sempurna di hadapan Allah SWT. Amin. Betul-betul kita menjadi orang yang mutakin gitu. Amin. Untuk closing Mbak Mami atau Mbak Pri mau pantun? Biasanya yang jago pantun ini yang di sebelah saya. Pantun nggih. Jalan-jalan ke Jakarta. Jauh amat. Makan gulai, makan sate. Waduh, enak. Batal puasanya. Pun selesai. Terima kasih matur nuwun berdua. Sami-sami. Akhirnya mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.